agama dan kemudian kepala kantor urusan agama. Mereka lah yang menjadi pintu masuknya. Kalau kita ingin pesan kepada calon pasangan usia subur baru itu, pintu masuknya adalah mereka yang paling tepat gitu. Karena semua pasti ada di mereka pintunya ketika mau menjadi keluarga baru. Itu alasannya. Artinya dari PMKB sendiri atau dari penyuluh kesehatan sendiri di lapangan masih kurang banyak pada kehadiran mereka. Momentumnya, yang kurang momentumnya. Kita mau menjaring orang yang mau masuk pintu gerbang rumah tangga itu, pintu gerbangnya ada di kantor Kementerian Agama dan di KUA itu, pintunya di sana. Yang punya Pak Direktur. Pak, saat di lapangannya Pak, mereka akan memberikan materi soal apa Pak kepada keluarga-keluarga? Kalau penyuluh agama tentu nanti Pak Direktur akan sampaikan materi yang sampaikan. Tapi kalau dari kami, dari BKKBN, memang kami akan memberikan materi yang hari ini di launching dalam bentuk audiovisual ini, materi tentang kesiapan seorang laki-laki secara biologis dan materi kesiapan seorang perempuan secara biologis. Kemudian apa saja yang harus diperiksa, syarat untuk nikah harus diperiksa 3 bulan sebelumnya, itu yang kami sampaikan secara teknis. Artinya ini memang pencegahan stunting secara dini Pak ya? Iya, tadi sudah sampaikan 1 tahun yang nikah 2 juta loh. Dari 2 juta itu 1.600.000 hamil di tahun pertama. Kemudian dari 1,6 juta yang hamil di tahun pertama, kalau kita tidak mencegah, yang stunting 400.000. Bisa dibayangkan kan? Ya, jadi makanya itulah pencegahan dari sejak dini. Ya. Pak, untuk kasus stunting Ini diterapkan baru di Brebes atau sebelumnya sudah ada Pak? Oh, ini kita launching di Bantul waktu itu bulan Maret tahun 2022 untuk dengan Pak Menteri Agama untuk komitmen bahwa pemeriksaan itu 3 bulan sebelumnya. Tapi untuk modul audiovisual materi ini kan arahan Pak Menteri Agama supaya BKKBN membuat materi yang bisa diunduh oleh penyuluh-penyuluh agama, bisa di-share kepada Catin. Nah, maka kemudian arahan Pak Menteri Agama kami tindak lanjuti, alhamdulillah dalam waktu 2 bulan selesai. Hari ini kita launching dari Brebes untuk Indonesia. Yang di Bantul kategorinya berhasil atau gimana Pak? Di Bantul itu cuma MOU aja, MOU antara BKKBN, payung hukumnya dengan Kementerian Agama. Nah, tindak lanjutnya seperti hari ini, yang action langsung nyata. Pak, untuk kasus stunting di Indonesia sendiri seperti apa? Terus kemudian dampaknya jika itu tidak tertanggulangi akan seperti apa untuk Indonesia? Ya, kasus kita masih 24,4%. Mohon doanya ini di bulan Desember kan Pak Menteri Kesehatan akan meluncing hasil SSG yang baru. Pak Presiden mengarahkan supaya usaha kita itu ya minimal 3% setahun turunnya, sehingga kalau kami berharap tahun 2022 ini ya dari 24 ya jadilah 21 gitu ya, harapannya begitu. Kemudian tahun 2024 akan menjadi 14%, harapannya seperti itu. Kalau dampak itu kan begini, dampaknya kan ada 3 stunting itu. 1 pasti pendek ya, kemudian yang kedua kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata, kemudian yang ketiga kesehatannya udah terganggu di usia paruh baya ke atas. Jadi dampak ini ya harus diatasi semaksimal mungkin. Kalau setelah 2 tahun kan tinggal nututi lah, dalam arti bagaimana mengupgrade yang sudah ada. Untuk orang stunting sendiri, untuk apabila kemudian dia menikah dan melahirkan, itu apakah dia kemudian akan melahirkan dengan anak stunting juga? Tidak, karena gennya dia bukan gen stunting. Orang stunting itu tidak ada gen stuntingnya ya. Orang stunting itu gennya adalah gen orang hebat, orang tinggi, orang cerdas. Gara-gara salah urus ya. Tadi kalau Pak Kiai umur sehari 2 hari sudah ditulang gedang gitu kan. itu kan salah urus itu. Harusnya ditulang dikasih ASI eksklusif itu. Nah, itu kan salah urus ya. Gara-gara salah urus dia dari stunting. Tapi bibitnya dia bagus. Artinya dia besok kalau hamilnya dengan cara yang baik, insya Allah. Memiliki beberapa sumber daya. Kita punya penyuluh agama
agama di semua agama, ya, penyuluh agama. Kemudian kita punya penceramah agama. Lalu di kantor-kantor usaha agama kita memiliki para penghulu. Nah, ini semuanya adalah sumber daya yang bisa kita gerakkan dalam rangka sosialisasi untuk mempercepat penurunan stunting tadi itu. Jadi ke depan saya kira semangat kita adalah semangat kolaborasi, kerjasama antar kementerian, antar lembaga. Harapannya mudah-mudahan dengan kolaborasi ini lalu kemudian akan ada percepatan yang terukur dan teramati dengan baik. Cara bertindaknya seperti apa Pak? Ya, cara bertindaknya tentu kita diawali dengan ada naskah kerjasama dan itu sudah kita kerjakan di Bantul dulu. Nah, kemudian kita masuk actionnya. Hari ini tahapan kedua dan terus akan kita lakukan semacam ini. Sosialisasi, kemudian kerja bersama antara BKKBN dengan Kementerian Agama dalam rangka ini semuanya. Satu hal, mudah-mudahan dengan penyuluh agama hadir, dengan penceramah agama hadir, dengan penghulu hadir, maka kemudian kita akan melakukan penyuluhan ini dengan bahasa agama. Dengan bahasa agamanya saya kira paling penting. Kalau ini sekali lagi dilakukan oleh banyak pihak, ada penyuluh KKB, KKBN, penyuluh agama, penghulu, kemudian para penceramah agama. Insya Allah, seberat apapun beban yang kita hadapi, insya Allah akan mudah kita menyelesaikannya. Saya kira itu. Artinya setiap kali pasangan pengantin itu akan menikah harus diserahkan dulu melalui itu. Betul Pak. Kita ada tahapan-tahapan, ada bin namanya, bimbingan perkawinan, termasuk materi-materinya adalah dari BKKBN yang hari ini kita launching. Jadi kita memastikan bahwa pasangan-pasangan yang akan menikah itu sehat tidak hanya batinnya tapi zahirnya dan siap betul untuk menikah. Itu Muslim atau seluruh agama Pak? Iya, saya kira penyuluhan ini kan dilakukan oleh para penyuluh agama-agama. Sementara ini kita dengan penyuluh agama Islam. Mengumpulkan penyuluh agama se-Kabupaten Brebes dan tokoh masyarakat lainnya 1.000 orang. Saya kira ini hal yang strategis dan tentunya ini hal yang baik. Nanti akan kita lakukan kegiatan yang sama di semua kabupaten kita di Jawa Tengah.